Seandainya ada seorang anak muda yang mencintai para habaib dan ulama, maka dia istiqamah dalam cintanya, apakah dia akan bertemu di surga? Memang yang paling selamat itu diam, memang diam. Almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ada anak muda yang sibuk dengan narkobanya, ada anak muda yang sibuk dengan ganjanya, ada anak muda yang sibuk dengan LGBT-nya. Tapi di sini anak muda sibuk dengan sholawatnya, sibuk dengan hadrahnya, sibuk dengan habaibnya, sibuk dengan ulamanya. Inilah anak muda yang dibanggakan Allah kepada Rasulullah dan kepada para malaikat, insyaallah. Innahum fityatun, mereka anak-anak muda, amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah, wazidnahum huda, kami tambah hidayah mereka. Itu janji Allah dalam surat Al-Kahfi, bercerita tentang ashabul kahfi. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan di antara 7 golongan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kota besar metropolitan Jakarta, kota terbesar se-Asia Tenggara, dunia, anak-anak mudanya masih bersolawat, anak-anak mudanya masih bertopi peci putih, anak-anak mudanya masih duduk dengan habaib, anak mudanya dekat dengan ulama. Inilah yang menyebabkan bangsa ini tetap selamat di masa akan datang. Kalau sekarang ada anak muda kelas 1 SMP umurnya 12 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, berarti aduh, payah emang ngomong sama orang belum sarapan. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, berarti yang hari ini 2022 kelas 1 SMP, berarti 2032 dia sudah selesai S1. Kalau SMP-nya aja cabut ngelem, berarti tahun depan ada perkembangan ganja, ada perkembangan sabu, ada perkembangan LGBT, dengan tokoh-tokoh internasionalnya datang, disupport oleh Eropa. LGBT menjadi musuh semua bangsa dan umat, tidak hanya umat Islam. Lihat Rusia, beberapa hari yang lalu saya dikirim video razia LGBT di Moskow, Rusia. Jadi bukan hanya umat Islam, agama-agama samawi yang takut laknat Allah itu turun. Mudah-mudahan Allah selamatkan bumi bangsa kita ini dari LGBT. Dengan apa? Dengan maulid, dengan ngaji, dengan solawat, dengan duduk dengan para habaib. Alhamdulillah selamat semuanya. Sekolahnya jadi, yang pondok tamat, yang di pesantren selesai, yang kuliah sukses, otaknya cerdas, badannya sehat, selamat menjadi pemimpin bangsa masa depan, insyaallah. Bayangkan kalau yang ngelem sekarang uangnya banyak, 10-20 tahun lagi jadi anggota legislatif, duduk nyogok, menang, duduk menjadi ketua sidang parlemen. Adapun pembahasan kita, hancur negeri ini, betul? Kalau mau menyelamatkan Indonesia ke depan, maka majelis-majelis ilmu mesti lebih banyak. Kalau mau menyelamatkan NKRI, maka majelis maulid mesti lebih banyak. Kalau mau menyelamatkan Indonesia, maka pesantren mesti disupport. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga para habaib, siap jaga ulama. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini merdeka karena perjuangan ulama. Kalau tidak ada ulama, sampai hari ini kita masih dijajah. Kenapa mereka berani mati? Karena mereka dijanjikan ulama, kalau kalian mati ditembak Belanda, kalian akan mati syahid, kalian akan masuk surga, kalian tidak
sakaratul maut, kalian tidak ditanya di mungkar nakir, kalian tidak merasakan sakitnya mati, kalian tidak akan dihisab, kalian tidak meniti titian shiratal mustaqim, kalian langsung masuk surga. Itulah mengapa nenek moyang kita mencabut bambu, akhirnya mereka membunuh Belanda, mati syahid, masuk ke dalam surga. Jalan yang sedang kita lewati ini adalah kain kafannya para ulama. Mudah-mudahan Allah membalas para ulama kita ahsanal jazaa.